cara membuat laporan otomatis keuangan toko dengan Microsoft Excel. Sebagai contoh kayak gini teman-teman. Jadi kita ada dua buah tabel, yaitu yang pertama pada sheet produk kita akan bikin tabel daftar barang yang kita jual pada toko kita. Kemudian yang kedua pada sheet penjualan kita akan menampilkan ya daftar penjualan harian untuk toko kita. Nanti di sini kita akan mendapatkan info total penjualan selama bulan Februari serta laba kotornya. Misalnya di sini saya akan input lagi di tanggal 8/02/2023. Kemudian saya masukkan kode barangnya. Misalnya BR005 ya teman-teman. Ketika kita ketik enter nanti untuk nama produknya, satuan, harga satuannya akan terinput secara otomatis. Begitu juga ketika kita menginputkan kuantitinya. Misalnya berapa banyak barang yang dibeli nih untuk barang E. Kita misalnya sebanyak 6 ya. Maka nanti pada jumlah dia akan melakukan perhitungan secara otomatis. Bagaimana cara membuatnya? Langsung aja kita praktekkan bersama-sama. Pada file baru ya, lembar kerja kosong ini kita akan bikin table untuk daftar barang yang kita jual ya. Berarti kita klik kanan aja pada sheet ini, kita rename daftar barang ya. Daftar barang atau daftar produk, terserah ya. Kemudian di sini ya, kita akan bikin tabelnya. Tabelnya pertama kita bikin untuk headernya, misalnya nomor ya. Atau langsung aja kode barang deh ya. Kode barang. Kemudian nanti pada kolom B kita ketikkan nama barang teman-teman. Nama barang. Habis itu kita bisa masukin satuan misalnya. Satuannya ada yang pieces, per kilogram, per box, atau per dus gitu kan. Terus berikutnya pada kolom D harga beli misalnya. Harga modal kita yang kita beli dari supplier. Dan yang terakhir harga jual teman-teman ya. Yaitu harga yang akan kita jual ke konsumen toko kita. Kemudian nanti ini kita rapihin aja teman-teman ya. Kita klik 2 kali pada sel pada ujung selnya. Nanti selnya secara otomatis ya akan menyesuaikan panjangnya. Habis itu ya teman-teman, ini kita blok aja teman-teman. Kita blok misalnya sampai sini. Habis itu kita ke home. Di sini pada home kita pilih yang all border aja teman-teman. Nanti akan muncul garis-garis. Berarti dia udah berupa tabel teman-teman ya. Mungkin ini tulisannya kecil ya teman-teman. Kita tekan tombol Ctrl A pada keyboard. Setelah terseleksi semua, kita ingin mengubah ukuran tulisan atau teks yang kita ketikkan pada worksheet ini menjadi 14. Jadi kita pilih aja 14. Jangan lupa ini kita klik 2 kali lagi. Untuk headernya bisa kita perbesar lagi tulisannya misalnya ya. Ini tetap kita klik 2 kali lagi. Oke, misalnya untuk warna selnya, misalnya aku mau ubah jadi warna biru. Terus tulisannya ini kita boldin, terus misalnya kita kasih warna fontnya warna putih gitu kan. Nanti yang bagian atasnya ini bisa kita kasih nama toko kita, misalnya toko Satset misalnya ya, toko Satset. Terus di sini di bawahnya daftar barang. Nah, daftar barang. Oke. Terus untuk toko Satset ini kita blok aja dari kolom A sampai kolom E ya. Sesuai dengan panjang tabel kita atau lebar tabel kita. Habis itu kita tekan merge center. Maka nanti ya sel yang kita blok itu akan bergabung menjadi satu sel dan tulisan toko Satsetnya akan berpindah ke tengah ya. Nanti yang untuk daftar barang juga sama, kita blok juga dari kolom A sampai kolom E ya. Terus kita merge center juga. Nah, untuk ukuran tulisannya misalnya mau diperbesar lagi. Ini kan 14, kita misalnya jadiin 20 gitu boleh. Terus kita mau tebelin boleh. Terus seandainya mau kita kasih warna ya, ini warnanya biru. Yang bawahnya ini misalnya warnanya orange boleh ya teman-teman. Terus warna tulisannya kita jadiin putih juga boleh. Nah, pada tabelnya baru bisa kita input barang-barangnya. Misalnya kita kasih kode BR001 ya. Untuk kode barang, teman-teman ya sesuaikan sesuai dengan pengkodean yang ada pada toko teman-teman ya.
Untuk nama barangnya di sini misalnya barang A ya. Satuannya apa? Misalnya satuannya pieces. Harga belinya misalnya harga yang kita beli dari supplier kita ya. Atau harga modalnya misalnya harganya 5.000 per pieces. Terus kita mau jualnya berapa nih? Misalnya kita mau jual 10.000 ya. Harga jual ke konsumennya ya. Untuk nilai harga beli dan harga jualnya ini masih dalam format general. Biasanya kalau harga itu kan pasti harus kita kasih separator ribuannya ya teman-teman, agar lebih rapi kelihatannya. Langsung kita blok aja, langsung blok aja nih pada kolom D dan kolom E. Karena pada kolom D dan E ini ya, data yang kita input pasti harga kan. Sudah kita blok, kita ke tab menu home. Nanti pada group number kita koma style aja. Nanti akan muncul nih separator ribuannya. Misalnya di sini teman-teman tidak mau menampilkan 2 digit di belakang koma, kita langsung di crash desimal aja. Oke, udah ya. Sekarang kita input lagi ke barang kedua, misalnya BR002 misalnya ya, barang B. Nah, untuk barang B misalnya pieces ya. Pieces harga beli dari suppliernya berapa nih? Harga modalnya misalnya 15.000. Kita mau jual 25.000 gitu. Kita input aja secara apa? Manual ya teman-teman ya. Kemudian ini udah jadi nih untuk tabel daftar produknya. Sekarang kita akan bikin untuk tabel penjualannya seperti yang contoh di sini nih. Nah, contoh yang kayak gini ya teman-teman. Langsung aja ya teman-teman ya. Kita bikin, kita tambah lagi sheet baru yang di sebelah sini. Kita klik aja tanda tambah di sini. Nanti dia akan muncul sheet atau lembar kerja yang baru. Kemudian baru bisa kita bikin untuk tabel penjualannya. Kita kasih judulnya dulu ya. Kita aktifkan pada sel A1. Misalnya kita ketikkan nama toko kita. Misalnya toko Satset. Toko Satset, kemudian enter. Pada baris yang kedua kita ketikkan nama laporannya atau judul laporannya. Misalnya laporan penjualan bulanan. Enter lagi. Pada baris yang ketiga kita ketikkan periodenya. Contohnya periode bulan Februari 2023. Enter ya teman-teman. Terus kita menuju ke baris yang ke-9 ya teman-teman. Nah, baris ke-9 ini kita akan ketikkan untuk judul kolom-kolom tabel kita. Atau yang biasa kita sebut sebagai header tabelnya. Misalnya yang pertama nomor. Kemudian kita pindah ke sel yang berada di sebelah kanannya, yaitu pada sel B, tanggal ya. Tanggal, terus kode barang. Kode barang. Terus di sel yang kolom sebelah kanannya lagi nama barangnya. Terus quantity ya. Quantity atau banyaknya jumlah barang yang dibeli oleh konsumen kita. Kemudian satuan. Terus harga satuan. Dan yang terakhir ya di kolom H kita masukin jumlah teman-teman ya. Jumlah. Oke, bisa kita rapihin dulu. Kalau sudah rapi ya teman-teman, kita tinggal blok aja ini teman-teman ya. Kita blok, kita kira-kira sampai segini lah ya, sampai segini. Kita langsung ke border sini, all border teman-teman. Jadi akan terbentuk yang namanya table ya teman-teman, sudah ada garis-garisnya. Misalnya pada headernya ini sama juga ya teman-teman, kita blok pada headernya, kita tebelin ya, kita bold, terus mungkin untuk apa? Ukuran fontnya mau kita besarkan, misalnya segini. Oke, kita rapikan lagi ya teman-teman. Bisa kita klik 2 kali atau kita tarik-tarik kayak gini ya teman-teman ya. Kita ingin ya menempatkan judulnya ini pas di tengah-tengah tabel kita. Dari toko Satset sampai periode bulan Februari ini ya, di baris 1 sampai baris ketiga, kita blok aja dari kolom A sampai kolom H ya. Jadi kan di sini ujung tabelnya berada di kolom H. Jadi kita juga blok sampai kolom H. Habis itu kita jangan pilih yang merge center teman-teman, karena kita sudah ngeblok sebanyak 3 baris. Kita klik yang tanda panah sebelah merge and center ini. Nanti kita pilih yang merge across teman-teman. Kita klik merge across. Maka untuk masing-masing baris ini teman-teman, kolomnya akan bersatu ya, akan berubah menjadi satu sel.
Dari kolom A sampai kolom H akan bergabung menjadi satu sel, sedangkan barisnya tetap. Kemudian kita blok lagi ya teman-teman, 3 baris ini, terus kita alignment-nya ketengahin aja. Mungkin untuk ukurannya bisa kita perbesar, misalnya 14 atau 18 boleh gitu kan. Kita bisa tebelin teman-teman ya, kita bold. Terus mungkin kita mau kasih warna juga, ya warna warna biru aja lah ya. Ya, jadi disesuaikan aja dengan kreativitas teman-teman ya untuk judulnya. Sekarang kita akan coba untuk menginput datanya. Misalnya nomor 1, tanggal berapa? Misalnya di tanggal 1 bulan Februari. Nah, kita masukin kode barangnya. Ada pembelian apa nih? Di sini coba kita lihat pada daftar produk. Kode barangnya kan ada BR001 sampai dengan BR005. Jadi baru ada 5 jenis barang ya teman-teman. Misalnya ada pembelian di BR003. Untuk nama barang, ini kita nggak mau input secara manual. Kita ingin apabila kita menginput kode barang, maka untuk nama barang, terus satuannya, serta harga satuannya akan muncul secara otomatis. Yang dimaksud harga satuan di tabel ini adalah harga jualnya ya teman-teman. Pada daftar produk ini kita akan menampilkan harga jual, yaitu harga yang akan kita berikan ke konsumen toko kita. Nanti gimana caranya agar untuk nama barang, satuan, dan harga satuannya akan muncul secara otomatis ketika kita ketikkan kode barangnya. Kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Sebelum kita memasukkan rumus VLOOKUP, teman-teman, kita balik lagi ke sheet yang daftar produk ini. Kita blok aja nih seluruh table ya, dari awal, dari headernya sampai yang paling bawah. Sekarang kita menuju ke name box-nya. Name box-nya ini kita bisa kasih nama. Misalnya nama table ini kita kasih nama table barang. Nah, kalau untuk pembelian nama ini, teman-teman, dia tidak akan mengenal spasi. Jadi, kalau untuk spasi, kita bisa ganti dengan underscore. Misalnya, table barang ya, teman-teman ya. Habis itu baru kita ketik enter. Jadi, area yang sudah kita blok ini, teman-teman, table pada sheet daftar produk ini sudah punya nama, namanya table barang. Misalnya kalau kita klik nih, di sel sembarangan, namanya akan sesuai dengan lokasi selnya ya. Sekarang kita balik lagi ke sheet ini ya, sheet 2. Sekarang kita ke nama barang, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, untuk lookup value-nya berarti kita klik pada data yang berada di kode barang. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma, namun kalau ada yang tanda pemisahnya di sini koma, teman-teman ketikkan koma ya. Kemudian setelah kita ketikkan titik koma sebagai tanda pemisahnya, untuk table array-nya langsung aja. Tadi kan area table yang sudah kita seleksi pada sheet daftar produk ini sudah kita kasih nama kan. Kita ketikkan aja namanya. Misalnya table. Nah, nanti di sini keluar nih teman-teman, tulisan table barang, kita klik 2 kali aja. Habis itu, kita pisahkan lagi dengan titik koma. Untuk call index number-nya kita lihat nih, daftar produk ya. Tadi kan kode barang adalah kolom pertama. Kita ingin menampilkan nama barang. Nama barang itu posisinya di kolom kedua, teman-teman ya. 1, 2. Berarti kita ketikkan angka 2 di sini ya, teman-teman. Terus dulu, oke. Kita ketikkan angka 2 untuk call index number-nya. Kemudian titik koma lagi. Yang terakhir kita masukin aja false. Tutup kurung, enter. Nah, nanti akan otomatis nih kode barang BR003 adalah nama barangnya barang C. Coba kita cek pada tabel yang berada di sheet daftar produk. Oke, BR003 adalah barang C, teman-teman ya. Sudah oke. Terus bagaimana kalau kita mau kasih peringatan apabila kode barangnya nggak ada? Contohnya kayak gini, teman-teman. Di sini kan BR001 sampai 005. Misalnya kita masukin BR009. Nah, di sini ada error not available. Kenapa, teman-teman? Karena kode barang BR009 ini pada daftar produk ini tidak ada, teman-teman ya. Kita bisa lihat pada tabel daftar produk di kolom kode barang cuma ada BR001 sampai 005. Nah, gimana caranya kalau kita mengatasi hal ini? Apabila kode barangnya ini tidak ada, dia akan kasih tanda peringatan. Untuk mengaturnya, kita balik dulu ke daftar produk ini, teman-teman ya. Kita kembali ke sheet daftar produk. Nanti pada kode barang ini, kolom kode barang ini kita blok aja nih. Kan posisinya ada di kolom A. Kita blok kolom A. Habis ini kolom ini kita berikan nama.
pada name box atau kotak namanya. Misalnya kita kasih nama kolom, nanti kalau untuk tanda spasinya harus kita ganti dengan underscore ya, misalnya underscore kode. Habis itu kita ketikkan enter. Jadi, area kolom A ini sudah punya nama, namanya kolom underscore kode ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sheet 2 ini. Kemudian, kalau sudah kita balik ke sheet 2 ini, kita klik ya pada sel yang berada di kode barang ini, terus kita blok dari awal sampai akhir table, teman-teman ya. Oke, sudah kita blok ya dari awal sampai akhir table. Langsung kita menuju ke menu data sini, kita klik. Terus pada grup data tools, teman-teman kita pilih yang data validation, terus kita klik data validation. Nah, nanti akan muncul ini jendela data validation, teman-teman. Nanti pada tab setting ini yang allow-nya kita pilih yang list. Nah, nanti untuk source-nya atau sumbernya kita ketikkan tadi kolom kode yang barusan kita buat ya. Kita ketikkan sama dengan, terus kolom underscore kode ya. Kolom kode yang barusan kita buat pada sheet daftar produk. Sehabis itu, jangan lupa yang ignore blank sama in-cell drop down-nya ini kita hilangkan centangnya ya. Kita hilangkan dua-duanya tanda centangnya. Kemudian untuk error alert, kita klik lagi nih yang di sebelah kanan. Nanti untuk titelnya kita kasih judul. Misalnya kita kasih judul kode tidak ada. Nah, error message-nya misalnya silakan cek kembali kode. Nah, kita baru klik OK ya. Sekarang kita coba ya pada kode barang ini BR008. Dia akan muncul pesan ya, kode tidak ada, silakan cek kembali. Oke, misalnya kita masukin lagi kode yang nggak ada, misalnya A001 ya. Nah, kode tidak ada, silakan cek kode kembali. Jadi misalnya kita masukin lagi kode barang yang ada pada daftar produk ya, pada tabel daftar produk ini. Misalnya BR005. Nah, nanti dia muncul nih, barang E ya teman-teman. Nah, di sini coba ya teman-teman pada VLOOKUP ini saya lupa ya. Nanti rumus ini pada kolom nama barang ini akan kita kopikan juga di kolom satuan dan harga satuan. Jadi supaya kan ini untuk lookup value-nya itu berdasarkan data yang berada di kolom C, yaitu kolom kode barang. Supaya nanti ketika rumusnya ini kita copy ke sel yang berada di satuan dan harga satuan, supaya tidak ikut berpindah, maka kita blok lagi ya yang C10 ini. Kemudian kita tekan F4 ya. F4 lagi, F4 lagi. Nah, sampai nanti lambang dolarnya ini berada di sebelah kiri huruf C. Ya, itu berarti kalau kita bisa lihat lagi ya, nanti ketika rumus ini kita copy ke kolom yang lain, maka dia tetap mengunci di kolom C, yaitu kolom kode barangnya. Kita langsung copyin aja ya teman-teman ke bawah. Di sini kayaknya kepanjangan ya teman-teman. Coba aku delete dulu. Oke, segini dulu ya teman-teman ya. Misalnya kalau ada kekurangan nanti bisa kita tambah lagi. Nanti yang untuk rumus VLOOKUP ini yang sudah kita ketikkan pada sel D10, di baris yang di bawahnya ini tidak perlu kita ketikkan ulang, bisa kita kopikan saja ya. Jadi kita arahkan kursor kita ke bagian kanan bawah sel, terus kita tekan mouse kita tarik ke paling bawah. Nah, nanti di sini akan muncul error NA, teman-teman. Kenapa muncul error NA? Karena data pada kode barang ini belum ada inputan atau masih kosong. Misalnya kita coba inputkan BR002, teman-teman ya. Nah, nanti dia akan muncul barang B. Coba kalau kita delete lagi, dia akan muncul error NA. Lalu gimana cara kita mengakali agar error NA ini tidak muncul ketika nanti di sel kode barangnya belum ada inputan? Bisa kita tambahkan if error. Jadi kita klik lagi pada sel D10. Nanti pada formula bar di sini kita tambahin if error. If error, kemudian buka kurung, kemudian kita klik pada ujung sebelah kanan formulanya, kemudian kita tambahkan titik koma, terus kita masukkan tanda petik 2 dua kali, tutup kurung. Ini berarti jika ada muncul error, maka dia akan diganti dengan sel kosong, teman-teman.
Kemudian kita enter, terus coba kita copy lagi ke bawah ya teman-teman ya. Kita drag and drop. Nah, maka nanti error-errornya tersebut hilang ya teman-teman ya. Kalau belum ada inputan data, di sini nanti yang sebelumnya error akan hilang. Oke, nanti rumus yang sudah kita ketikkan pada kolom nama barang ini kita Ctrl C aja, terus kita copy di satuan dan harga satuan, kemudian enter. Nah, di satuan ini masih muncul barang E, kenapa teman-teman? Nah, kalau kita cek di sini teman-teman, untuk call index number-nya masih 2. Kenapa? Karena kita copy kan tadi dari kolom nama barang. Nah, kita coba lihat di sini ya. Untuk satuan itu berada di kolom berapa? Kode barang 1, nama barang 2, satuan 3. Berarti ganti yang nomor 2 ini menjadi 3. Kita enter, maka akan muncul satuannya. Begitu juga untuk harga satuan di sini kan karena kita copy dari nama barang, call index number-nya masih 2. Sekarang kita cek ya untuk harga satuan. Harga satuannya di sini berarti harga jual pada tabel daftar produk. Harga jual berada di kolom berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Harga jual. Berarti kita masukin aja di sini call index number-nya itu angka 5. Enter ya. Terus di sini untuk jumlah, jadi didapatkan dari kuantiti pembelian dikalikan harga satuan. Nah, untuk kuantiti pembeliannya kita input aja secara manual. Misalnya pemberian barang E sebanyak 6 piece. Misalnya ya, kita ketikkan 6 piece. Nah, untuk jumlahnya kita sama dengan, kita klik ya nilai kuantitinya, dikali, kali itu lambang bintang ya teman-teman. Kemudian kita klik harga satuan, baru kita ketik enter. Nah, di sini sudah ada separatornya. Tapi di sini belum ada separator, teman-teman. Cara menambahkan separator, kita langsung klik aja, nanti pada number kita kasih koma style. Nanti apabila kita ingin menghilangkan 2 digit di belakang koma, tinggal kita decrease desimal aja. Sekarang kita coba ya yang nomor 2, misalnya di tanggal 2 bulan 2 2023. Misalnya BR 001. Nah, dia akan muncul ya teman-teman. Oh ya, yang untuk pieces harga satuan ini dan jumlahnya ini belum kita kopikan di baris bawahnya. Kita blok aja, kita arahkan kursor ke bagian kanan bawah sel sampai berubah menjadi tanda plus berwarna hitam. Terus kita tekan, kita tarik ke bawah. Oke, nah kuantitinya kita masukin nih, misalnya pembeliannya 10 piece. Nah, nanti akan muncul ya, 100.000. Di sini ada value teman-teman, kenapa? Value juga sama di sini karena harga satuan dan kuantitinya masih kosong. Sama seperti tadi ya, apabila kita ingin mengganti error value ini dengan sel kosong, kita klik lagi pada sel H10 ya. Nanti di sini kita tambahin if error teman-teman. If error, kemudian buka kurung, kemudian kita ke paling ujung, sebelah kanan kita tambahin tanda pemisah titik 2, habis itu kita ketikkan tanda petik 2 dua kali tutup kurung. Jadi kalau ada error akan digantikan dengan sel kosong. Enter, coba kita kopikan ke bawah. Nah, sekarang coba kita masukkan yang transaksi ketiga, misalnya di tanggal 5 bulan 2 2023. Kita masukkan lagi BR, kita tes ya. Kita masukin kode barang yang nggak ada, masih berjalan nggak? 010 misalnya. Nah, dia tetap ya muncul peringatan kode tidak ada, silakan cek kembali kode. Sekarang kita masukin kode yang ada, misalnya ada pembelian BR002. Nah, barang B-nya, satuannya, dan harga satuannya itu udah muncul secara otomatis. Tinggal kita masukin kuantitas pembeliannya. Misalnya barang B pembelian sebanyak 5 piece misalnya. Nanti untuk jumlahnya akan muncul secara otomatis. Nah, kalau udah di bawah ini teman-teman, pada baris ke-27 bisa kita blok nih. Dari kolom A sampai ke kolom D ya teman-teman. Habis itu kita merge center, kita berikan total, kita ketikkan total di sini. Misalnya totalnya untuk ukurannya kita besarkan. Jadi 14 ya di sini, bisa kita tebalkan. Terus misalnya di sini kita mau kasih warna selnya warna orange juga, tulisannya warna putih. Terus begitu juga yang di sini ya teman-teman ya. Kita blok, kita kasih warna selnya orange, tulisannya putih, kita tebelin. Terus di sini kita blok lagi, kita kasih all border.
Nah, untuk totalnya di sini kita menggunakan rumus sum, teman-teman. Sama dengan sum, buka kurung, terus tinggal kita blok aja. Quantity dari baris pertama sampai baris yang terakhir, tutup kurung, enter. Nah, habis itu kita Ctrl C aja, terus kita kopikan ke total harga satuan dan jumlah. Di sini ya, kita berikan separatornya, kita kasih koma, terus kita hilangkan 2 digit di belakang koma dengan decrease desimal. Misalnya ukurannya ya, di sini ukurannya kurang besar, aku jadiin 14. Biar enak kelihatannya. Coba kita masukin transaksi nomor 4. Misalnya tanggal 6 bulan 2 tahun 2023, pembelian BR 003 barang C ya, sebanyak berapa? Misalnya sebanyak 8. Nah, nanti harga satuan, jumlah kuantiti, dan jumlah pembeliannya akan terupdate. Misalnya nomor 5 tanggal 7/02/2023 ada BR 005 lagi, barang E lagi, pembelian sebanyak 10. Gitu ya teman-teman ya. Coba kita masukin tanggal 6/08/02/2023 BR 003 barang C, misalnya sebanyak 15. Kayak gini ya teman-teman ya. Dia akan langsung menjumlahkan. Namun teman-teman, apabila misalnya kita ini teman-teman ya, misalnya pada header ini kita filter, kita blok, nanti pada tab menu home kita ke editing, kita pilih yang filter, nanti dia akan muncul kayak tanda panah gitu. Misalnya kita hanya ingin menampilkan penjualan barang C saja ya, kita klik pada nama barang, pada select all-nya kita hilangkan, kita hanya klik barang C. Kita klik OK, nanti dia akan menampilkan ya penjualan barang C saja teman-teman. Namun untuk totalnya teman-teman dia hilang teman-teman. Dia nggak kelihatan. Kemudian kalau kita select all lagi, dia muncul lagi untuk totalnya teman-teman. Gimana nih caranya apabila kita memfilter, jumlah totalnya ini akan tetap muncul dan jumlahnya juga akan menampilkan hanya data yang terseleksi saja. Jadi kita untuk sum ini kita ganti aja dengan subtotal teman-teman ya. Pada quantity sama dengan subtotal. Habis itu buka kurung, terus kita pilih yang nomor 9 teman-teman. 9 ini sum ya, rumus sum karena kita ingin menjumlahkan nilai quantity dari awal sampai akhir. Nah, kita gunakan rumus sum, kita ketikkan angka 9, kemudian titik koma, baru kita blok ya datanya, data quantity dari awal sampai akhir, kemudian tutup kurung, enter. Nah, nanti yang untuk ini kita copy aja rumus subtotalnya, kita copy ke harga satuan dan jumlah. Ini kita kasih separator dulu ya, kasih koma style. Terus untuk 2 digit di belakang komanya kita hilangkan. Coba ya kita tes. Misalnya kita hanya menampilkan penjualan barang E saja ya. Select all-nya kita hilangkan, kita klik yang barang E. Kita klik OK. Nah, nanti totalnya akan tetap muncul dan hanya menjumlahkan ya barang yang sudah terseleksi saja. Dia tidak akan menjumlahkan semuanya, teman-teman, dengan menggunakan rumus total. Kita coba lagi menampilkan barang A saja. Oke, barang E-nya kita hilangkan, barang A saja. Nah, dinamis ya teman-teman untuk penotalannya. Dia hanya menampilkan total barang yang sudah terseleksi saja. Sedangkan barang yang tidak terseleksi, totalnya tidak akan dijumlahkan. Sekarang kita select all aja. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita akan memberikan rekap penjualan dan laba kotor. Oke, sekarang kita langsung blok aja ya sel yang ini ya teman-teman ya. Sel G5 sampai H6, habis itu kita beli all border lagi ya teman-teman. Kemudian yang di sini kita ketikkan aja misalnya total penjualan. Terus di bawahnya laba kotor. Nah, yang di sini kita blok, misalnya kita tebalin tulisannya. Untuk warna selnya, misalnya saya mau pakai warna ini aja ya. Terus warna fontnya, misalnya kita kasih warna biru. Nah, oke. Untuk total penjualannya teman-teman gampang, rumusnya tinggal kita sama dengan, terus kita klik aja total penjualan yang di sini, yang berada di
sel H7. Habis itu kita ketikkan enter. Maka dia akan menampilkan total penjualannya. Nah, untuk laba kotornya ini agak sedikit tricky ya teman-teman, karena nilai laba kotor itu didapatkan dari jumlah penjualan berdasarkan harga jual dikurangi harga modal. Jadi langsung aja misalnya pada kolom J ini kita jadiin kolom bantu ya teman-teman. Kolom bantu berarti kita ingin menampilkan, kalau di sini kan harga satuan itu adalah harga jualnya ya teman-teman. Nah, di sini kita pada kolom J ini kita akan menampilkan harga belinya teman-teman, yaitu harga modal kita, harga yang kita beli dari supplier kita. Rumusnya langsung aja kita copy ya teman-teman. Kita copy misalnya pada nama barang ini ya. VLOOKUP nama barang kita copy, kemudian kita masukkan di kolom J teman-teman ya. Nah, di kolom J ini masih barang E, kita ganti aja untuk call index number-nya. Call index number-nya itu untuk harga beli berada di 1, 2, 3, 4. Dia kolom keempat. Berarti kita ganti aja ini di kolom keempat teman-teman ya. Nah, supaya lebih enak ya teman-teman ya, kita kasih separator juga, nanti 2 digitnya kita hilangkan yang di belakang koma. Coba kita cek ya, barang E ini 10.000 ya. Benar ya teman-teman, 10.000. Nah, kemudian ini jangan lupa kita kalikan dengan jumlah kuantitinya, karena ini kan masih harga satuan. Sedangkan jumlah pembeliannya itu 6 pieces. Berarti kita kalikan ya, kita masuk ke rumusnya. Kita klik di setelah tanda kurung yang false itu, kemudian kita kali, kasih tanda bintang, langsung kita klik pada kolom kuantitinya. Habis itu kita enter. Jadi nanti 10.000 dikali 6 pieces jadi 60.000. Jadi modal dia itu 60.000, sedangkan hasil penjualannya itu 90.000. Jadi 90 dikurangi 60 sama dengan 30 kan harusnya. Nanti dia akan muncul kayak gini ya teman-teman ya. Jadi yang untuk ke bawah ini langsung kita kopikan saja. Oke, sudah kita kopikan. Kemudian ini sama juga. Kita pakai subtotal teman-teman. Subtotal. Nah, jadi ini ya jumlah pembelian kalau menurut harga beli atau harga modal itu sebesar 1.435.000. Jadi laba kotornya kita ketikkan sama dengan jumlah pembelian berdasarkan harga penjualan yang berada di sel H7 dikurangi ini jumlah pembelian berdasarkan harga modal. Kemudian kita ketikkan enter. Jadi laba kotornya sebesar 755.000. Nah, di sini teman-teman ya, supaya enak kita blok aja, nanti all bordernya kita ganti no border teman-teman ya. Di sini juga untuk warna selnya bisa kita no fill aja. Terus ini otomatis misalnya. Nah, gimana kita menyembunyikan ini teman-teman? Menyembunyikan ini kita jadiin aja warna putih. Tapi sebelum kita jadiin warna putih, kita protect dulu aja ya data yang berada di kolom J ini. Karena dikhawatirkan nanti nggak sengaja akan terdelete atau keedit ya data-datanya. Caranya gimana teman-teman? Caranya kita klik dulu semuanya ini, semua sel. Kemudian klik kanan, kita masuk format cell. Nah, nanti pada protection ini teman-teman yang locknya ini kita hilangkan dulu, baru kita klik OK. Kalau udah kita klik di sembarang sel, habis itu baru kita ini. Ininya jadiin warna putih aja ya teman-teman. Jadiin warna putih dulu, kita blok, kemudian kita ubah warna putih. Nah, ini kan kelihatannya seolah-olah kosong ya teman-teman. Kenapa? Karena warna tulisannya itu warna putih, jadi selaras dengan background selnya. Jadi seolah-olah itu tidak kelihatan ya. Nanti supaya kita bisa protect ini, kita blok lagi pada kolom J. Kemudian kita klik kanan, format cell. Nah, kalau udah langsung pada protection, kita klik lagi yang lock teman-teman ya. Sudah kita klik lock, kita klik OK. Nah, habis itu kita masih tetap ya, klik pada kolom J. Kemudian pada review, pada menu review kita pilih yang proteksi teman-teman.
nanti kita unchecklist yang select lock cell. Kan secara defaultnya dia akan ngecentang select lock cell sama select unlock cell. Nah, kita hilangkan yang centang yang pertama aja. Habis itu kita klik OK. Nanti ketika kita coba nih mau masuk ke kolom J, dia nggak bisa. Dia akan terlengkah ya teman-teman. Jadi data yang di kolom J ini akan terlindungi ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Coba kita input lagi nih. Di nomor 7, misalnya tanggal 10.02.2023, misalnya ada pembelian BR 004 barang D sebesar berapa? Misalnya 25 kilo. Nah, nanti laba penjualannya dan laba kotornya akan terupdate secara otomatis. Begitu juga untuk nilai totalnya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman cara membuat laporan otomatis keuangan toko dengan Excel. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.